Lah ini aneh loh ini. Ini sudah tahu perangkat desa bertugas melayani masyarakat desa di wilayahnya, digaji oleh negara, digaji oleh rakyat, dilarang berpolitik praktis. Tetapi masih saja terang-terangan memberikan dukungan kepada capres dan cawapres tertentu. Apa ora mudeng ngene iki? Jumpa lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ternyata ini. Ternyata. Lah meski kita ini tidak suka dengan Orde Baru, gaya-gaya mencari dukungan ala rezim Soeharto ini sampai sekarang tetap dipakai, ditiru. Wah, ciloko nih. Lah bukannya kita semua sepakat model atau cara mencari suara harus dilakukan dengan cara elegan, harusnya begitu, cara yang bermartabat, cara yang tidak mencederai demokrasi. Katanya Indonesia itu demokrasinya sudah maju, sudah pesat. Piye jarene? Kenapa cara kolot dan konvensional masih ditempuh juga ini? Artinya kita semua beneran mau melupakan Orde Baru atau mau dikembalikan lagi dengan klaim berbeda, Orde Baru cara baru. Wah, repot ini. Lah mengintervensi hukum, menghidupkan nepotisme, membuka jalan kolusi. Lah kok sekarang bisa muncul lagi, itu piye ini? Ini generasi penerus ini piye? Menang wae piye ini? Para mahasiswa ini di mana ini suaranya ini? Ini artinya banyak stiker atau gambar Pak Harto di truk-truk yang lalu lalang di jalannya dengan kata isih penak zamanku lho. Oh kok lho? Isih penak zamanku toh itu. Itu menjadi benar, akhirnya dibenarkan. Yang terbaru dan jadi pembicaraan masyarakat. Apalagi kalau bukan soal netralitas. Netral, perangkat desa harus netral. Nah, kata presiden, aparat maupun penyelenggara negara harus netral, sekali lagi netral. Nah, tapi pertunjukan ketidaknetralan itu makin menjadi-jadi. Malah tambah ora karu-karuan yang belum lama terlihat kita semua ini. Waktu ada APDESI, itu Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia. Lurah-lurah kepala desa itu ngumpul, ngelumpuk. Itu menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Ini jelas sebagai bentuk mobilisasi kekuatan ala Orde Baru muncul kembali. Ya rapopo ya, satu kata lawan. Nah, mengapa begitu? Siapa yang tidak mengerti aturan netralitas aparat desa? Jadi bagian yang diatur oleh undang-undang. Lah kok mereka nekat menyatakan dukungan. Wah, ini perangkat desa ini, lurah-lurah ini piye ini. Lah ditambah tanpa merasa melanggar aturan, itu menghadirkan cawapres Koalisi Indonesia Maju di acara mereka. Yang kayak gitu bila bukan mobilisasi namanya opo? Apakah ada upaya intervensi, ancaman atau tekanan? Lah memangnya kita ini rakyat bodoh yang tidak melihat ada kekuatan besar yang memaksa APDESI melakukan itu. Pak Lurah, halo Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Wah, ciloko ini. APDESI ini pura-pura ini mengadakan acara silaturahmi nasional di Jakarta. Ujung-ujungnya yang menghadirkan cawapres. Ini saya ngeragati sopo ini. Lalu mendeklarasikan dukungan. Memprihatinkan sekali ini. Jika kekuasaan memanfaatkan cara-cara lama. Ini pola Orde Baru ini ditiru-tiru meneh ini. Dan diterapkan kembali itu. Tapi percayalah. Ini percaya saja. Ini Om Begawan termasuk orang yang paling yakin ini. Pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak pernah takut dengan pola mobilisasi ini. Om Begawan hanya menunjukkan fakta. Ini loh cara kubu sebelah bermain. Ini loh caranya kayak ini. Cara-cara kotor yang dilakukan ini. Dengan mengulang kembali. Bagaimana Pak Harto bisa berkuasa dengan lama ini. Masyarakat biar paham, ben ngerti, ben jelas. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT itu, Pak Abdul Halim Iskandar itu mengingatkan netralitas perangkat desa. Wes disuarani, wes diomongke. Perangkat desa memang punya hak politik, punya.
Maksudnya untuk memilih, namun mereka tidak boleh mempertontonkan di depan publik. Utamanya dalam dukung-mendukung. Wong jadi pengurus partai politik saja orang itu mereka dilarang kok. Lah kok ini malah mempertontonkan diri show off bos. Geden-geden. Mereka mendukung siapa? Inilah jadinya ini. Kalau pemimpin negara juga tidak netral, ya ditiru ngisore. Ngisore tahu di bawahnya. Perangkat-perangkat di bawahnya. Yang beginian ini membuat ngeri ini. Negara jadi rusak ini, demokrasi jadi babak belur kayak ini. Bagaimana kita mau percaya pemilu diselenggarakan dengan jujur dan adil, jurdil? Yo kadoan. Bila penyelenggara negara termasuk perangkat desanya berpihak pada salah satu konstituen. Perangkat desa posisinya sama loh dengan ASN, pegawai negeri. Itu pegawai kejaksaan atau pengadilan, istri, anak, polisi, serta TNI. Keluarga pegawai BUMN, semuanya punya hak pilih, punya. Tapi dilarang mempertontonkan diri memihak pada siapapun, netral. Rakyat itu udah cerdas loh, nek perang karo rakyat piye coba. Ini jadi pelayan rakyat, baik ASN maupun perangkat desa terlibat politik praktis, mendukung capres-cawapres. Ini menyebabkan kepercayaan masyarakat jadi turun, rusak ini kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa. Mau tahu mengapa mereka dilarang berpolitik praktis? Nah, ngerti mana? Untuk menjaga agar tidak timbul konflik di masyarakat. Dijogo ini masyarakat di bawah ini. Termasuk Pak RT, Pak RW. Ojo gawe konflik di bawah, mesake wargane nek gelut dhewe-dhewe repot ini. Misalnya ada warga mau mengurus surat atau ada keperluan di pemerintah desa. Bila yang melayani itu perangkat desa dengan afiliasi politik beda, kan jadi menimbulkan sikap curiga. Wah, itu ora padha aku tak ngel-ngel surat pengantare. Kan mesake masyarakat tuh. Misalnya memang syaratnya belum lengkap misalnya. Kan warga yang ngurus bisa punya kesimpulan. Wah, gandeng beda pilihan jadi dingel-ngel aku. Kan bisa begitu. Wah, dipersulit. Ini baru satu hal loh ini, baru satu masalah tuh. Belum mencakup pelayanan masyarakat yang lain. Hati-hati ini perangkat desa ini. Nah, oleh sebab itu, Pak Abdul Halim sebagai menteri yang membawai urusan desa sudah sepantasnya mengingatkan mereka. Jadi menteri di belanja rakyat loh Pak. Netralitas jadi kunci mereka saat memasuki tahun politik. Ini harus ditekankan supaya masyarakat orang marah, orang nesu gitu loh. Mestinya hal itu selalu mereka ingat dan dipatuhi. Aja mung gelem nampa blonjone tok, jangan-jangan masalah dana desa gitu. Tambah ciloko nih. Nah ini malah seperti sengaja mempertontonkan diri nih. Berani menerjang aturan, melanggar undang-undang, menabrak batas yang sudah ditetapkan. Nah ini para kepala desa dan perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh mendatangi undangan kampanye, tidak boleh secara terang-terangan mendukung caleg atau paslon tertentu. Itu undang-undang, aturan yang harus ditegakkan berdasarkan konstitusi yang benar. Ngerti lah nih para perangkat desa, lurah, kepala desa, dan perangkat-perangkat yang lain ini. Ya, yang nggak percaya aturan yang membatasi mereka, silakan itu. Buka di undang-undang desa atau undang-undang pemilu. Jomong plak-plak undang-undang orang ngerti, karena payah nih loh. Bahkan dengan aturan itu dilengkapi dengan sanksinya juga loh. Kalau panjenengan melanggar undang-undang desa, undang-undang pemilu tuh, ada sanksinya juga. Jadi mestinya kepala desa dan perangkat desa itu harus tunduk pada aturan yang ada. Ini negara hukum, orang aneh-aneh, orang aeng-aeng ini. Fokus tuh pada tugas-tugas mensejahterakan warga desanya saja, di sekitar, di lingkungan mereka. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warganya. Kalau mau berpolitik ya harus memilih jadi kepala desa atau ikut parpol. Iya gitu, rasa jadi perangkat desa alias mundur saja dari kepala desa atau perangkat desa. Itu lebih keren, lebih elegan. Lah kalau pas pemilu tugas mereka itu banyak loh. Oke nanti ada yang direkrut sebagai PPS, KPPS, PTPS, membantu penyelenggara pemilu. Yang otomatis syaratnya harus netral, bukan partisan. Itu di bawah perangkat desa itu semuanya harus netral untuk melayani penyelenggaraan pemilu. Bagaimana hasil pemilu bisa dipercaya masyarakat? Bila mereka ikut terjun dalam mendukung capres.
Wah, iso ke swara ilang. Iso akal-akalan, nah, repot. Lah kalau dipikir-pikir lagi, rasanya wajar kok kalau kita bertanya-tanya. Iya toh, benarkah dukungan perangkat desa itu murni inisiatif mereka sendiri? Atau ini upaya mobilisasi? Ya toh, yang saya jadi teringat itu dengan Orde Baru dulu. Saya pernah hidup di zaman Orde Baru. Sudah jadi rahasia umum semua penyelenggara negara sampai tingkat desa pun dimobilisasi itu. Waktu itu untuk mendukung Golkar yang mendukung pemerintah Orde Baru kala itu. Dulu sampai polisi dan TNI itu digerakkan itu. Memetakan warga yang tidak milih Golkar akan dicatat. Nek pegawai negeri ya dipecat, dipindah. Dan nanti kalau ada keperluan di desa akan dipersulit. Itu pernah kita alami. Jangan salah. Masyarakat harus paham itu. Ini berlangsung puluhan tahun dari pemilu ke pemilu. Lah pemilu hanya sekedar formalitas agenda demokrasi saja waktu itu. Karena pemenangnya sudah bisa diketahui waktu itu. Sebelum pemilu berlangsung loh itu. Makanya tidak mengherankan jika Orde Baru bisa berkuasa selama 32 tahun. Masyarakat tahu, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Suara sidik cekel hilang. Iya loh. Banyak aktivis-aktivis yang hilang orang jejaknya itu waktu zaman Orde Baru. Tidak ada yang mempertanyakan. Karena saat itu aparat keamanan sangat represif dan dikondisikan untuk membuat masyarakat wedi, takut, ngeri. Jangankan melawan, bong-bong. Bersuara saja nggak akan berani waktu itu. Hanya 1-2 orang yang betul-betul berani dan jantan ya akhirnya hilang. Akhirnya orang naik kabar. Kita coba mengingat kembali ini. Presiden Joko Widodo beberapa kali melakukan pertemuan dengan organisasi perangkat desa. Mungkin tahun 2022 atau tahun lalu. Sempat muncul isu kepala desa mau berdemo itu. Demo itu. Pada waktu itu menuntut peningkatan anggaran desa menjadi 5 miliar per desa per tahun. Walah, 1,4 miliar itu dikorupsi. Tambah 5 miliar menek. Udah diawasi kayak gini nih. Juga ada tuntutan itu. Menyetarakan gaji perangkat desa dengan PNS golongan 2A. Termasuk juga ada permintaan masa jabatannya kepala desa itu jadi 8 tahun. Wah, akhirnya sekarang kan masa jabatannya Kades itu 6 tahun tiap periode. Dan maksimal menjabat 3 periode aja. Nek terus-terusan ini 18 tahun itu jadi kepala desa. Ora kesel itu loh. Nah, dukungan perangkat desa pada Prabowo Gibran yang kemarin itu terjadi. Tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk muncul begitu saja. Orang mungkin. Pasti ada settingan, pasti ada perencanaan, planning dan sebagainya. Tidak masuk akal ini. Inisiatif baru muncul jelang Pilpres ini. Orang mungkin ujuk-ujuk. Pasti sudah panjang. Nah, beberapa isu desa yang direspon positif kepala negara bisa jadi indikasi, tanda-tanda dikondisikan. Mereka akan kemana? Mereka tahu betul itu. Dukungan perangkat desa termasuk kepala desa akan mempengaruhi masyarakat di mana mereka tinggal. Karpe ngono. Tentu hadirnya mereka dalam deklarasi capres-cawapres ada konsekuensinya. Nah ini perangkat desa dan kepala desa tidak mau suara calonnya didukungnya kalah. Pasti begitu. Lalu yang timbul akhirnya mereka orang netral, tidak netral. Akhirnya berbenturan dengan masyarakat di bawah yang tidak mendukung dukungannya perangkat desa. Lak ciloko itu. Nah, mereka nanti mulai menekan warganya yang tidak memilih calon yang dia dukung. Atau mereka mempersulit urusan warga yang beda pilihan. Kembali seperti dulu. Geger. Bisa rusak ini tatanan. Dan ingat warga negara sekarang, rakyat sekarang bukan seperti zaman Orde Baru. Yang ketakutan, yang ngeri. Sekarang wani, sekarang berani. Jangan salah itu perangkat desa. Siapa yang bisa menjamin usai mereka pulang dari acara abdesi, mereka tidak menekan warga yang beda pilihan? Belum tentu bisa menekan-nekan, bisa geger itu di bawah. Ini loh cerminan atau harapan. Mengapa perangkat desa mesti netral? Buat ngompores. Ayo bersikap kritis dan waspada. Jika ada indikasi ketidaknetralan penyelenggara pemerintah, baik perangkat desa atau kepala desa, seyogianya untuk disentil, diingatkan, dikandani.
Jangan sampai dibiarkan dan akan berlangsung terus sampai hari pemungutan suara nanti. Ini harus ini. Jangan takut dengan intimidasi, ancaman atau pelayanan yang dipersulit. Rekam dan simpan bukti-bukti bila mereka tidak netral. Dan laporkan pada Bawaslu atau Gakumdu, mereka tidak berhak mencampurkan urusan politik dengan pelayanan. Gitu ya, ini pesan Om Gawan. Pembegan orang nesu itu, mau ngeleke. Itu ya, jangan kurangi bahagia Anda. Sampai jumpa, salam Om Gawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Dadah.